Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sujud karende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Pada kesempatan ini, kami akan membuat video edukasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh Ibu Maria Mustika, SPD, MPD, dengan judul Kecanduan Virtual, Kehilangan Nyata, Kisah Mahasiswa, dan Obsesi Game Online. Selamat menyaksikan! Halo, perkenalkan nama saya Arminto sebagai Asep. Saya Muhaimi sebagai Ijul. Hai, annyeonghaseyo. Perkenalkan nama saya Selvi, saya sebagai Pipi. Perkenalkan nama saya Tera Puspitasari, saya sebagai Dewi. Perkenalkan nama saya Marheni, saya sebagai Paman. Hai, perkenalkan nama saya Dina Maitri sebagai Mei. Perkenalkan nama saya Siti Amanda sebagai Vira. Perkenalkan nama saya Stefani Ananda sebagai Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Azmia Prila sebagai Ibu Lia. Dan saya Siti Ayun sebagai Salsa. Apaan sih HP ini? Mau lowbat baterainya. Hobi dulu nggak sih? Kenan anjing. Waduh, kalah terus gue ya. Game, mending ngajak Asep nggak sih? Halo Sep. Halo Jul, kenapa Jul? Lu lagi ngapain Sep? Ini lagi ngerjain tugas. Nanti aja ngerjain tugasnya Sep, kita login aja. Nah, soalnya tugasnya ini deadline besok. Aman. Aman Sep, nanti kita kerjain bareng-bareng. Gimana lah? Ya udahlah. Oke, login ya Sep. Ya. Yuk. Ya oke, gas login. Mantap ini Sep. Menang kita ini Sep. Waduh, gimana ini Sep mainnya? Gini amat Sep. Benar-benar lah Sep main. Waduh Asep, gini amat main. Turuni rank gue aja. Sep, noob banget lah Sep. Yang benar lah Sep main. Waduh Asep ini. Waduh Asep ini. Lagi plugin ini. Masih jam 12 nih. Masih ada waktu untuk ngerjain tugas nanti. Santai aja.
Woi, ah, ini amat main. Jago banget anjing. Hey. Sudah jam 8 pagi nih. Mana ada kelas, tugas belum selesai. Aduh. Tugas kamu sudah, Kai? Udah. Tugas kita susah nih. Masa sih kamu dia halaman berapa? Oke, nanti kita kerjain sama-sama ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Minggu kemarin saya ada kasih tugas kan? Ada, Bu. Ya, minta tolong komite untuk mengumpulkan. Baik, Bu. Ibu, Ya, kenapa Asep? saya baru ngerjain tugasnya baru setengah ibu. Loh, kok belum selesai? Padahal kan dari minggu kemarin udah ibu kasih tugas. Sebenarnya saya dari malam itu diajak main game sama si Ijul, jadi saya abaikan tugasnya. Ibu gak mau tahu itu urusan kamu ya. Sekarang mau gak mau kamu harus mengumpulkan dan nilai seadanya, oke? Baik Bu, saya sekali lagi minta maaf Bu. Lain kali jangan diulangi lagi ya, Asep. Ya, baik Bu. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi adik-adik semua untuk tidak lalai terhadap tugasnya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini mengenai deret berkala. Sebelumnya ada yang mengetahui apa itu deret berkala? Deret berkala? Ya, Oke sih Bu, masih belum masuk. kamu tahu ini sekarang jam berapa? Jam setengah 9 Bu. Kenapa kamu telat? Kesiangan tadi. Kenapa kamu kesiangan? Main game tadi malam. Apa kamu tahu hari ini kita ada tugas? Tahu Bu, Ayo, mana tugasnya? belum saya kerjain. Lupa. Kamu pasti yang ngajak si Asep kan? Iya Bu. Sekarang kamu berdiri di sini sampai pelajaran selesai. Baik Bu. Sudah terlambat, tidak mengerjakan tugas. Baik, langsung kembali ke pelajaran. Buka halaman 534. Baik, sudah selesai pelajaran hari ini. Kembali diingatkan kepada adik-adik semua, khususnya kepada Ijul. Kamu sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Sekarang tidak ibu kasih toleransi lagi, terpaksa ibu tidak meluluskan kamu di matkul ibu. Mohon maaf Bu, apakah saya perbaiki? Sudah tidak bisa, maaf. Kamu harus mengulang lagi mata kuliah ibu tahun depan, oke? Oh, karena ini yang sangat penting. Ibu tidak mau tahu, kamu harus mengulang. Bagian lo juga sih. Ini ulang lagi ya. Kasian banget sih. Saya terberulang.
Marheni dan teman saya Stefani Ananda. Sebelumnya kakak bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erwin Gopingki, saya mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2023. Di sini kami akan mewawancarai kakak terkait proyek ISPD dengan judul proyek kami yaitu kecanduan game online. Nah, pada pertanyaan pertama, apa yang membuat kakak tertarik dengan game online ini? Kalau menurut saya pribadi, mungkin game online itu sebagai salah satu alternatif untuk menghilangkan rasa jenuh, stres mungkin karena perkuliahan atau ada tugas yang berlebihan, bukan berlebihan lebih tepatnya, mungkin karena jenuh karena ada tugas, karena ada kesibukan yang mungkin membuat kita tuh agak stres atau apa itu, mungkin game bisa saja menjadi salah satu alternatif untuk menghilangkan rasa jenuh atau rasa stres itu sih sebenarnya. Itu menurut saya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah kakak pernah mengabaikan tanggung jawab atau kewajiban karena bermain game online? Kalau boleh tahu tanggung jawab dan kewajiban dalam hal kuliah atau gimana? Ya, dalam perkuliahan. Kalau secara perkuliahan karena game mungkin tidak ada ya, karena kalau saya bermain game itu mungkin di waktu luang atau tidak ada waktu perkuliahan. Jadi kalau untuk game ada waktunya game atau ada waktu istirahat gitu. Sementara kalau untuk perkuliahan itu mungkin akan fokus ke perkuliahan dulu. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apakah kakak merasa dampak negatif bagi kesehatan dari berlebihan bermain game ini? Kalau untuk dampak negatif kesehatan mungkin ada. Karena misalnya kalau bermain game itu kadang kita menggunakan waktu yang berlebihan dan lupa waktu gitu, entah itu untuk waktu makan, waktu istirahat, waktu kita untuk tidur, dan itu memang benar-benar dampak yang buruk bagi kesehatan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah bermain game online ini mempengaruhi aktivitas kakak di perkuliahan? Kalau dibilang mempengaruhi mungkin tidak terlalu signifikan gitu, karena kalau seperti saya bilang sebelumnya, untuk waktu perkuliahan itu kan ada jam-jam tertentu juga. Seperti itu juga kalau bermain game, karena kadang kalau waktunya libur mungkin saya akan fokuskan untuk istirahat atau bermain game. Tapi kalau untuk waktunya perkuliahan atau hari jamnya perkuliahan itu akan fokus ke perkuliahan dan tidak ada hubungannya dengan game itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah kakak memiliki strategi untuk mengatur waktu untuk bermain game atau terhindar dari kecanduan game online ini? Kalau untuk mengatur strategi agar tidak kecanduan mungkin ada beberapa. Contohnya kalau misalnya di rumah itu karena tidak ada perkuliahan atau hari perkuliahan itu, saya bisa fokuskan kadang untuk beraktivitas, untuk istirahat, untuk mengerjakan hal lain di rumah gitu. Jadi untuk pikiran bermain game mungkin saya agak kurangi gitu. Terkecuali untuk malam hari kadang memang ada beberapa waktu yang saya gunakan untuk bermain game, tapi ada juga yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas lainnya gitu. Baik Kak, terima kasih atas wawancara dan jawabannya. Iya, Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Selamat pagi Kak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Arminto dan rekan saya Muhaimi Kak. Sebelumnya Kakak bisa memperkenalkan diri. Mungkin terima kasih ya Minto sama Muhaimi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gary. Saya mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil angkatan 2020. Di sini kami ingin mewawancari kakak terkait proyek SPD dengan judul Proyek Kecanduan Game Online. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Ini pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat kakak tertarik dengan game online? Bicara game online tentunya ada banyak ya jenisnya. Di era digital sekarang dengan pesatnya perkembangan zaman, salah satunya yang berkembang adalah game online. Mungkin ya ketika ditanya Minto apa yang membuat saya tertarik dengan game online adalah fitur-fitur dan bagian daripada game online yang tersedia itu mampu untuk menghilangkan kepenatan ataupun kejenuhan daripada hari yang saya lalui. Makanya mungkin kadang di waktu luang saya memainkan game online. Nah, ini tuh. Untuk pertanyaan yang kedua, Kak, apakah kakak pernah mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban karena bermain game online? Kalau untuk perihal kelalaian ataupun meninggalkan tanggung jawab, alhamdulillah belum pernah, karena memang sejatinya balik lagi ke pribadi kita. Ketika kita ingin
memainkan game online dan masih ada tanggung jawab yang lebih urgensi nilainya yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, alangkah lebih baik kita kerjakan terlebih dahulu. Apapun yang menjadi tanggung jawab kita, ketika tanggung jawab sudah selesai, barulah ketika ada waktu luang boleh untuk main game online. Nah, kerap saya lakukan demikian. Jadi saya selesaikan terlebih dahulu tanggung jawab, entah tugas segala macam, kemudian pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah selesai baru saya main game online. Tuh. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak merasa dampak negatif bagi kesehatan dari berlebihan bermain game? Ya, saya cukup merasa juga sebenarnya, meskipun ya saya memainkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak yang terlalu akut lah dalam memainkan game online. Cuman dampaknya terhadap kesehatan salah satunya tentu radiasi daripada cahaya handphone ke bagian retina mata. Nah, yang saya rasakan akhir-akhir ini yang saya rasakan itu mata agak buram memandang sesuatu yang agak jauh. Nah, itu untuk mata. Kemudian untuk fisik secara keseluruhan, kadang ketika kita memainkan game online tuh kita bisa lupa waktu. Jadi bisa begadang atau segala macam. Nah, akibatnya badan sering kelelahan kadang. Nah, mungkin itu kalau dampak terhadap kesehatan daripada kecanduan game online itu tadi. Untuk pertanyaan yang keempat, Kak, apakah bermain game mempengaruhi aktivitas kakak di perkuliahan? Alhamdulillah ya, kalau untuk sekarang dan sebelum-sebelumnya juga tidak terlalu mengganggu perkuliahan saya. Karena apa? Balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika perkuliahan ataupun ada tugas dari perkuliahan, itu yang mesti dan harusnya saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi ketika itu sudah selesai, tugas perkuliahan sudah selesai, baru saya main game online. Jadi tidak ada beban ketika kita menyelesaikan tugas kemudian bermain game itu tadi. Ini ada pertanyaan terakhir, apakah kakak memiliki strategi untuk mengatur waktu untuk bermain game agar terhindar dari kecanduan game online? Oke, kalau untuk manajemen terkait waktu, sebenarnya hal yang mendasar ya, karena ini adalah suatu habits, kebiasaan sebenarnya yang rutin kita lakukan hari-hari. Nah, James Clear dalam bukunya Atomic Habits itu menjabarkan ada 4 kaidah. Kaidah yang pertama itu menjadikan terlihat. Nah, salah satu upaya saya untuk memanajemen waktu yang saya gunakan adalah untuk selalu menaruh buku ataupun menaruh tugas itu di tempat yang mudah terlihat. Jadi ketika saya melihat buku ataupun tugas yang belum selesai, saya kerjakan terlebih dahulu itu. Makanya main gamenya bisa nanti-nanti aja. Nah, sebenarnya itu salah satu metode ya yang mungkin saya kerap gunakan di kehidupan saya belakangan inilah. Mungkin itu Minto ini. Terima kasih. Terima kasih waktu kakak untuk mengisi luang dalam mewawancarai. Sudah sekian dari kami. Terima kasih. Dan rekan saya, Perkenalkan nama saya Arminto. sebelumnya kakak bisa memperkenalkan diri Ya, kakak. perkenalkan nama saya Bima. Jadi di sini kami ingin mewawancara kakak terkait dengan proyek mata kuliah ISBB kami dengan judul kecanduan game online. Kita masuk pertanyaan pertama, apa sih yang membuat kakak itu tertarik dengan game online? Karena bermain loot itu sangat menghibur saya dan dapat menghilangkan stres main game. Tidak. Pertanyaan yang kedua, apakah kakak pernah mengabaikan tanggung jawab atau kewajiban karena bermain game? Ya, kalau itu sering terjadi karena saya sering mengabaikan tugas pekerjaan saya karena saya sedang bermain game. Lalu yang ketiga, apakah kakak itu merasa dampak negatif bagi kesehatan dari berlebihan bermain game? Ya, itu sering jadi sakit mata ketika kelamaan bermain game sehingga membuat pusing kepala juga itu sih. Pertanyaan keempat, apakah bermain game mempengaruhi aktivitas kakak di perkuliahan? Ya, kalau itu juga sering terjadi sih. Kalau saya kadang nggak turun di kuliah karena sibuk bermain game, sehingga saya mengabaikan juga kebutuhan saya juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah kakak memiliki strategi untuk mengatur waktu antara bermain game agar terhindar dari kecanduan game online? Oh, kalau untuk strateginya itu kalau ada waktu luang aja sih dalam main game itu.
Baik, terima kasih Kak udah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik, video tersebut adalah video edukasi dari kelompok kami. Kecanduan game online ini adalah kondisi di mana seseorang merasa sulit untuk berhenti bermain dan juga hal tersebut berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari. Fenomena ini sudah diakui oleh organisasi kesehatan dunia sangat merusak mental seseorang. Tanda-tanda kecanduan game online. Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda kecanduan game online? Ada beberapa indikasi. Yang pertama, menghabiskan waktu yang berlebihan untuk bermain. Kedua, mengabaikan tanggung jawab yang penting seperti pekerjaan atau sekolah. Tiga, merasa gelisah atau marah ketika tidak bisa bermain. Keempat, menggunakan game sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah. Kecanduan game online dapat berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan. Beberapa dampak negatifnya meliputi yang pertama, kesehatan fisik berupa mata lelah, kurang tidur, dan masalah postur. Yang kedua, kesehatan mental berupa stres, depresi, dan kecemasan. Dan yang ketiga, aspek sosial dapat berupa isolasi sosial dan terganggunya hubungan dengan keluarga dan teman. Perlu kita ketahui bahwa game online bisa menjadi hiburan yang menyenangkan jika dilakukan dengan bijak. Ingatlah untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia virtual dan dunia nyata. Jika teman-teman merasa butuh bantuan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Cara mengatasi kecanduan game online. Jika teman-teman sekalian atau seorang yang Anda kenal itu mengalami kecanduan game online, teman-teman tuh bisa mengambil beberapa langkah. Yang pertama, teman-teman itu bisa membagi waktu antara waktu belajar dan waktu bermain. Yang kedua, teman-teman bisa mencari dukungan dan bantuan seperti mendekatkan diri dengan teman dan keluarga. Yang ketiga, teman-teman itu bisa mencari alternatif seperti melakukan olahraga, membaca, atau mencari hobi baru. Dan yang keempat itu, teman-teman bisa fokus pada tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nyata. Dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebiasaan buruk dalam bermain game dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan mahasiswa di dunia nyata. Seperti si Ijul tadi yang melalaikan tugas kuliahnya sehingga dia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya itu, yakni tidak lulus pada mata kuliah tersebut. Kemudian dia juga mulai dijauhi oleh teman-temannya. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk bagi kesehatan mental si Ijul. Dia mulai mengalami depresi, bahkan mungkin saja berniat untuk mengakhiri hidup. Sekian video edukasi dari kelompok 5. Terima kasih sudah menonton. Dadah!